Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun, SH, LLM. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Iin Karita Sakarina, SH, MA. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Kemitraan Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, SH, MH. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua dan Sekretaris Departemen Lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati, seluruh tenaga kependidikan dan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta yang kami banggakan, para lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan hidayahnya lah kita masih dapat melaksanakan dan menghadiri acara Ramah Tamah dan penggelaran wisuda periode Oktober 2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama memulai dan membuka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Universitas Hasanuddin. Hadirin dimohon berdiri. Di sanalah aku berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Universitas Hasanuddin, panjimu kita bawa serta, panjangkan di medan bakti amamu kita bawa bersama, membina kejayaan nusa Indonesia bahagia, putra putrimu kini bangkit dengan jiwa Hasanuddin. Serahkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri. Alma Mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Ayam jantan lambang perkasa, benteng teguh Wirabuana, ke timur ke barat satu, utara selatan Nusantara. Nusa Bhinneka Tunggal Ika, niurmu dan padimu, gelora pantaimu, lembah gunungmu, menjadi teman mengabdi. Serahkan kami padamu negeri, izinkan kami bagimu berdiri. Alma Mater Universitas Hasanuddin, karunia ilahi. Hadirin yang kami hormati, agar acara kita diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Asmaul. Dengan ini dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala guna bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan doa sesuai dengan ajaran agama Islam, dan bagi yang non-Muslim dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji untukmu Tuhan semesta alam. Engkau tempat kami meminta, Engkau tempat kami mohon, dan Engkau tempat kami berdoa akan kehadiratmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan ramah tamah penggelaran wisuda periode Oktober tahun 2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat dan membawa manfaat, serta bangkitkanlah jiwa kami yang haus akan ilmu dan sikap religius dalam diri kami. Berikan kami keselamatan serta kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kami dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat yang buruk, semaikanlah hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia, satukan hati dan perbuatan kami dalam bingkai ukhuwah Islamiyah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
limpahkanlah rahmat dan hidayahmu, curahkanlah ilmu dan hikmahmu kepada kami, luluskanlah kami dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan darimu, serta tanamkanlah rasa ikhlas dalam mengabdi kepadamu, sehingga kelak kami semua mampu menjadi insan penegak hukum yang berjalan di jalan kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para dosen-dosen kami, dan dosa para pemimpin kami. Pertemukanlah kami kelak di surgamu yang penuh dengan kemuliaanmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, pembacaan nama lulusan terbaik program doktor, magister, dan sarjana tingkat fakultas dan lulusan berprestasi, sekaligus pemberian penghargaan kepada semua lulusan terbaik dan pembimbingnya, yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Profesor Dr. Maskun SH LLM dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin nomor 01176 garing UN 4.5 garing Cap garing 2024 tentang lulusan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister, dan sarjana wisuda periode Oktober tahun 2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, lulusan terbaik tingkat fakultas pada program doktor, magister, dan sarjana dalam lingkungan Fakultas Hukum Unhas wisuda periode Oktober tahun 2024. Kedua, kepadanya diberikan piagam penghargaan sebagai prestasi serta menjadi contoh teladan bagi mahasiswa lain dan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar Rp1.500.000 yang dibebankan kepada anggaran DPAU Unhas tahun 2024 alokasi Fakultas Hukum. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 28 Oktober 2024. Dekan Profesor Dr. Hamzah Halim, SH, MH, MAP. Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentang lulusan terbaik tingkat fakultas program doktor, magister, dan sarjana wisuda periode Oktober tahun 2024. Program studi Doktor Ilmu Hukum. Nama Sugiatno Migano, NIM B0132211019, IPK 3,84, lama studi 2 tahun 1 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Promotor Profesor Dr. Samsul Bahri SHMS, Co-Promotor 1, Profesor Dr. Musakir SHMH, Co-Promotor 2, Profesor Dr. Amir Ilyas SHMH. Program studi Magister Ilmu Hukum. Nama Andi Dian Reski Ramadan, NIM 80122311033, IPK 4, lama studi 1 tahun 1 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. Pembimbing utama
Profesor Dr. HM Said Karim SH MH MSI CLA, pembimbing pendamping Dr. Hijrah Adianti Mirsana SH MH. Program Sarjana Ilmu Hukum. Nama Tian Tiana Putri Kartamadani, NIM B011 20 1393, IPK 393. Lama studi 4 tahun, predikat kelulusan cum laude, dosen pembimbing utama Dr. Abdul Aziz SH MH, dosen pembimbing pendamping Ibu Dr. Nur Asisa SH MH. Wisudawan terbaik berprestasi tingkat fakultas. Nama Desak Komang Lasmi Sita Devi, NIM B011 21 112, dosen pembimbing Dr. Ratnawati SHMH. Ini kalau ada yang berprestasi di masanya, naik terus dia ini di setiap wisuda. Luar biasa Ibu Dr. Ratnawati. Prestasi internasional, juara 1, Kata Beregu Putri International Open Virtual Karate Championship UNJ Cup 10. Juara 1, Kata Beregu Putri International Karate Championship Sekoci Cup 4 2021. Prestasi nasional, juara 1, Kata Beregu Putri, mahasiswa kejuaraan nasional Brawijaya University Karate Championship 2021. Juara 1, Kata Beregu Putri, kejuaraan karate Piala Rektor UNESA Cup 2020. Juara 3, Kata Perorangan Putri. Dan juara 2, Kata Beregu Putri, kejuaraan karate Piala Rektor UNESA Cup 2021. Juara 3, Kata Perorangan Putri, cabang karate Pemprov Sulsel 2022. Kami hanya menyebutkan prestasi internasional dan nasional di samping prestasi-prestasi yang sifatnya lebih kecil lagi regional dan lokal. Sehingga ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk menempatkan wisudawan terbaik berprestasi tingkat fakultas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan kepada seluruh lulusan terbaik dan Bapak Ibu pembimbing para lulusan terbaik untuk mengambil tempat menerima penghargaan. Mengundang dengan hormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, didampingi oleh seluruh pimpinan untuk menyerahkan penghargaan.
Baik, terima kasih untuk seluruh pimpinan fakultas. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan kesan dan pesan lulusan terbaik program sarjana kepada Saudara Tian Tiana Putri Kartamadani. Dengan ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati, Profesor Dr. Hamzah Halim, SHMH, MAP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para wakil, Bapak Profesor Maskun SHLLM, dan Ibu Profesor Dr. Iin Karitas Sakarina SHMA, dan Ibu Dr. Ratnawati SHMH. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SHMK, selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati seluruh staf dosen pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati para orang tua wali dari peserta yudisium. Dan yang terakhir rekan-rekan wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan izinnya kita dapat dipertemukan di hari yang berbahagia ini. Izinkanlah saya, Tiana Putri Kartamadani, mewakili segenap rekan-rekan peserta yudisium untuk menyampaikan rasa terima kasih dan syukur yang begitu mendalam, kebahagiaan, serta rasa haru kami atas pencapaian yang telah kami peroleh. Hari ini pada tanggal 29 Oktober 2024 merupakan hari yang bersejarah bagi kami. Kita tidak hanya merayakan pencapaian akademik, tetapi juga merayakan langkah besar dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Sebagai mahasiswa yang telah menyelesaikan masa studi, kita menyadari bahwa pencapaian ini adalah hasil dari proses panjang yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Mulai dari tugas-tugas yang menumpuk, ujian yang menguji mental dan kemampuan, hingga skripsi yang memerlukan kesabaran ekstra. Namun, semua itu kita bisa lalui bersama-sama dengan semangat pantang menyerah. Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Yang pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dosen. Kami menyadari bahwa pencapaian kami hingga hari ini tidak lepas dari bimbingan, ilmu, serta teladan yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih telah menjadi sosok yang tidak hanya mendidik, tetapi juga menginspirasi kami untuk menjadi lebih baik dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus untuk Bapak Dr. Abdul Aziz, SHMH, dan Ibu Dr. Nur Aziza, SHMH, yang telah membimbing saya dan selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi saya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh staf akademik yang selalu bekerja keras di balik layar untuk memastikan proses perkuliahan kami berjalan lancar. Kami sangat menghargai bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kemudian kepada teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama menjalani suka duka masa kuliah, terima kasih atas persahabatan dan semangat kebersamaan yang telah terjalin. Kita telah melewati berbagai tantangan dan rintangan bersama. Dan disinilah kita berdiri sebagai bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Yang terakhir,
terima kasih yang paling tulus kami sampaikan serta penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua dan keluarga kami tercinta yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tiada henti. Tanpa dukungan moral dan material dari Bapak dan Ibu, kami mungkin tidak akan sampai di titik ini. Segala pencapaian yang kami raih adalah untuk kebahagiaan dan kebanggaan kalian. Teruntuk Bapak saya, yaitu panutanku, Bapak Supardi, yang merupakan tulang punggung keluarga kami. Terima kasih atas dedikasi dan pengorbanan yang tiada henti demi memperjuangkan setiap perjalanan hidup saya menuju cita-citanya. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan hingga perguruan tinggi, namun beliau dengan penuh kasih telah berhasil mendidik dan memberikan dukungan kepada saya hingga menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana. Dan Ibunda Dismawanti, pintu surgaku, beliau yang dengan gigih memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar saya bisa berhasil menyelesaikan studi ini. Tanpa kehadiran orang tua yang luar biasa seperti kalian, pencapaian ini tidak akan tercapai. Karena kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang tak pernah tergantikan bagi saya. Saya berharap dengan terselesaikannya studi ini dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang yang kalian berikan. Akhir kata, mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk mengukir prestasi dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Semoga apa yang kita pelajari di sini dapat menjadi bekal yang bermanfaat dan menjadikan kita pribadi yang tangguh, berintegritas, serta bermanfaat bagi sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya, marilah kita mendengarkan nama lulusan program Doktor, Magister, dan Sarjana oleh Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Ibu Rini Anggreni Eskom dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar nama wisudawan periode Oktober tahun akademik 2024-2025 Fakultas Hukum. Program studi Doktor Ilmu Hukum. 1. Arlianda. 2. Soekarno. 3. Romelto Napitupulu. 4. Rosnida. 5. Elfran Bima Mutakin. 6. Sulaiman. 7. Nura Gifa. 8. Yuniar Kurniawati. 9. Sugiatno Migano. 10. Program Studi Magister Ilmu Hukum. 10. Syarif Nur. 11. Mahful Hidayatullah Saleh. 12. Miftahul Khair Amiruddin. 13. Muhammad Iqbal Nur. 14. Christopel Hendra Tonglo Langi. 15. Azra Fauzia Rauf. 16. Inggit Hediati Pratiwi. 17. Masya HM. 18. Zainal Abidin. 19. Andi Dian Reski Ramadan. 20. Litami Aprilia. Program Studi Magister Kenotariatan. 21. Sri Ramadhani. 22. Andre Novensa Liukinos. 23. Muhajir. 24. Jihan Fadila Sari Junus. 25. Afif
As'ari Taufik. 26 Vidya Ramadhani Anwar. 27 Suci Indah Nadifa Sari. 28 Angeli Putri Salonggo. 29 Siti Novrianisha. 30 Pinska Filari Wongkar. 31 A Safna Alia Salsabila Sofyan. 32 Aulia Salsabila. 33 Adelia Fortuna Andi Lolo. 34 A Andi Jaihan. A Nanda Jaihan Fatiha. 35 Nurwanda Pratiwi. Program studi S1 Ilmu Hukum. 36 Rusli Fitra Ramadan. 37 Maulidia Armala Yasmin. 38 Melisa Daniel. 39 Kenneth Septian Theodorus. 40 Muhammad Raihan Fadil. 41 M Akbar Sukmawan Sukri. 42 Ikhlasul Amal Hasrigani. 43 Nazla Putri Sumardani. 44 Iksan Irsyad. 45 Aswar Anas. 46 Nurul Alifia Wahab. 47 Nurul Ain. 48 Fitria Anissa Riantika. 49 Enji Prialingsi Natsir. 50 Hidayat Arif. 51 Nabila Muntaza. 52 Yongris Lisa Pali. 53 Desa Komang Lasmi Syifa Devi. 54 Aza Niamatul Lafifa. 55 Pascal Lawrence Pamaru. 56 Nurul Fajria Syarmila. 57 Murniati. 58 Muhammad Taufik Hidayat. 59 Algra Sakti Simanungkalit. 60 Jerry Tongadi. 61 Raga Rai. 62 Nur Nadia Putri Awalia. 63 Reri Audrey. 64 A Adila Kodrunata. 65 Tendri Azura. 66 Muhammad Ori Firista. 67 Andi Alfisa Azhara Rahman. 68 Lutfia Atifa. 69 Michael Noldi Rantelino. 70 Olivia Lisan. 71 Syarifah Andini Nur Insani. 72 Andi Haikal Fail Fakshal. 73 Muhammad Fitra Fauzil Adim. 74 Joshua Linus Timalango. 75 A Abil Raihan. 76 Asdayani. 77 Tian Tiana Putri Kartamadani. 78 Muhammad Adib Furkan A Aziz. 79 M Sadar. 80 Henry. 81 Revaldo Aurelio. 82 Faida Nadia. 83 Tenri Lina Azahra Ramadanti. 84 Muhammad Arsel Hafid Jauri.
85 Firdaus Amiruddin, 86 M Ilham Tamam, 87 Aisyah Rahmi, 88 Pinkan Ramba Bamba, 89 Nurul Hairunisa, 90 Harfi Onesimus Zulkifli, 91 Farah Diba Asara, 92 Andi Rizka, 93 Ismi Multasam, 94 Feni Emilia William, 95 Nur Indah Sari, 96 Karina Desiana Aser, 97 Nanda Feblilita Ayu Hapsari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada seluruh lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode Oktober 2024. Agenda selanjutnya, pembacaan yudisium oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP dengan hormat disilakan. Kepada para lulusan dimohon untuk berdiri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa, 29 Oktober 2024, saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada dekan, dengan ini mengukuhkan saudara sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, jenjang program doktor, magister, dan sarjana. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademik yang telah diperoleh sebagaimana diatur dalam undang-undang dan tradisi masyarakat akademik. Dekan Hamzah Halim. Terima kasih. Kepada para lulusan dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, menyanyikan Mars Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wahai pemuda-pemudi penegak keadilan, kejar cita-citamu, tegakkanlah kebenaran di seluruh Nusantara. Walau arah menghadang, pancangkan pancimu kawan, bersama kita maju, berantas kecurangan, bela rakyat yang tertindas walau bumi kan lenyap, bagi nusa dan bangsa. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin gemakan suaramu, tegakkan keadilan, kami satu berkarya. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kobarkan semangatmu, ciptakan keadilan, jayalah sepanjang masa. Baik, selanjutnya sepatah kata dari perwakilan orang tua kepada Dr. Abdul Hayat Gani MSI dengan hormat dipersilahkan.
Tidak kutulis pantun ini kalau bukan dengan tinta. Tidak kudatang di ruangan ini kalau bukan dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan rekan Fakultas Hukum Unhas, Alhamdulillah, Profesor Dr. Hamzah Halim yang juga memang ya selama ini sering berinteraksi. Ya, yang saya banggakan, saya hormati, yang tidak kalah pentingnya tentu ada hadir wakil dekan pada hari ini, para guru besar yang hadir, para dosen, sivitas akademika, teman-teman yang baru saja menyelesaikan program doktor, magister, dan terkhusus kepada Ananda yang baru saja eh, mendapat gelar sarjana hukum S1 Fakultas Hukum Unhas ini. Tentu alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, pada siang hari ini sesuai dengan rencana kita melakukan suatu kegiatan seremoni yang terukur, dan saya kira hari ini membuktikan ya, alumni kita yang tersebar bukan lagi di Indonesia tapi di dunia. Kami bangga itu, kami sangat berbahagia ketika tadi Pak Dekan sudah melakukan pengukuhan itu, dan eh, saya kira terima kasih semua yang ada di sini telah melakukan bimbingan, melakukan transfer of knowledge kepada Ananda. Saya tentu atas nama mewakili orang tua yang hadir pada kesempatan ini, sama-sama sangat berbangga, ya, sangat berbahagia, ya, dan sangat kagum, ya, terutama terkhusus kepada Ananda, saya Ikhlasul Amal Hasrigani. Jadi sekedar singkat saja, kenapa nama itu muncul ketika saya persis juga Profesor Dr. Ikhlasul Amal di Universitas Gajah Mada waktu itu, dan mamanya Ilas ini pas di Gajah Mada juga saat mengikuti wisuda di situ juga mengatakan ke saya bahwa saya proses telah eh, mens dan seterusnya. Alhamdulillah. Dengan kalimat ini saya langsung abadikan. Kalau ada anak saya lahir, nama saya berikan Ikhlasul Amal. Jadi, ya. Hasri itu adalah Hayat Sri. Ya, dari mamanya Sri Rezeki. Gani itu nama orang tua di kampung di Kabupaten Baru. Nah, apa yang kita ingin katakan di sini bahwa proses-proses ini memang kita harus melakukan berbagai hal. Karena ini kita sadar bahwa ini adalah pijakan awal untuk berkiprah lebih jauh. Jadi apa yang kita hasilkan hari ini yang sangat menentukan bagaimana uji konkret di lapangan. Bagaimana interaksi sosial di lapangan. Yang harus membutuhkan bahwa saya alumni Unhas. Saya harus berdampak di masyarakat. Positif. Ya. Kalau itu kita sepakati hari ini, maka pengembangan integritas, kapasitas, sinergitas, profesionalisme, dan terakhir pasti isitas.
Kalau orang sudah bekerja profesional, tentu diikuti oleh isi tas. Apa itu isi tas? Dompet harus tebal. Iya, mau tidak mau, ini pendekatan profesi, iya, tentu juga seperti itu akan dengan sendirinya mendekati kita. Nah, anak-anak saya hari ini kita sama-sama tadi menyaksikan itu, tinggal kita bagaimana mengolah. Ya, kalau perlu ya kurangi sedikit tidur siangnya. Ya, apa yang kita harus lakukan? Jangan lengah 5 menit terakhir. Saya masih ingat waktu Lemhanas reguler di bawah komando Agung Gumelar. 5 menit terakhir itu sangat bermakna. Dia ceritakan waktu dia di Timur Timur, begitu dia menangkan suatu pertarungan kontak senjata, tapi karena 5 menit lengah, 5 menit kemudian dihadang dengan justru anak buah itu. Karena itu dipesankan kepada semua orang, di dalam kebahagiaan itu selalu kita sisihkan sedikit, jangan lengah 5 menit terakhir. Karena saya selalu sampaikan, ya, ketika kehidupan memberikan 1.000 alasan untuk menangis, katakan bahwa masih ada 1.000.000 harapan untuk tersenyum. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum, tapi tersenyumlah menyambut kebahagiaan itu. Anak-anakku, setelah ini kita kemana? Kita harus pastikan paradigma berpikir yang kita dapatkan di UNAS, di Fakultas Hukum ini, mampu melakukan intervensi, mampu melakukan jejaring kerja, networking yang kuat. Iya. Saya selalu pesankan, proses kedewasaan dan kesuksesan itu harus mampu masuk di problem. Jangan jauh itu problem. Ya. Kalau begitu, kita tidak cukup bergaul dengan teman-teman Fakultas Hukum saja. Jelas. Jangan cuma WA grup di teman-teman alumni saja. Jelas. Kita harus mengintervensi keluar yang bukan seprofesi dengan kita. Kalau perlu begitu keluar ketemu, perdebatan terjadi. Karena proses kedewasaan itu muncul di situ. Begitu perdebatan muncul, besok kita cari lagi referensi apa lagi yang baru yang kita harus lakukan. Karena semua masalah di luar menunggu kita. Karena itulah dibutuhkan filsafat ilmu mengukur semua ini. Kita tidak berhenti menyelesaikan satu jenis keilmuan untuk menyelesaikan masyarakat. Kita butuh jejaring, kita harus menyapa semua ilmu untuk itu. Kalau demikian adanya, bahwa saya harus memperkaya diri, melakukan berbagai jaringan, networking di masyarakat untuk kepentingan satu. Bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan dan seterusnya, kita harus mendampingi, mengawali dengan berbagai termasuk ya teori hukum sudah ada. Politik hukum harus tambah lagi. Kita harus kawinkan ke semua elemen-elemen ini supaya kita lebih tegar, lebih dewasa, lebih sukses. Yakinlah, tidak ada orang bodoh yang mati kelaparan. Karena selalu ada paradigma berpikir untuk strategi, untuk survival di tengah-tengah masyarakat. Iya. Saya kira kita percaya semua dan terima kasih Pak Dekan, Wakil Dekan, para profesor, para guru besar hari ini. Saya kira mewakili orang tua mengucapkan itu semua. Mudah-mudahan alumni kita menjadi output, menjadi outcome, menjadi impact di tengah masyarakat. Kita menunggu hasil itu, kita sama-sama untuk menunggu apa kebijakan sentral nasional. Dari sisi mana kita ikut serta di situ untuk menentukan kesejahteraan masyarakat yang kita sama-sama.
Ada orang mengatakan, saya ini tidak perlu lagi diklat. Kenapa tidak perlu diklat? Karena sudah mau pensiun. Saya tanya lagi, kalau pensiun mau kemana? Saya tanya, kalau pensiun kemana? Kembali ke masyarakat. Masyarakat butuh apa? Butuh yang namanya pendampingan. Butuh namanya ilmu. Di mana-mana kita harus transfer ilmu ini. Kapan baru berhenti belajar? Nanti di balik papan. Di baliknya papan itu. Nanti kita selesai di situ. Jadi jangan mau berhenti bahwa saya ini tinggal 1 tahun, tinggal 7 bulan, saya mau pensiun dan tidak ada. Di masyarakat juga butuh sama yang dibutuhkan di kampus. Jadi jangan pernah lelah untuk itu. Sekali lagi, jangan pernah lelah di situ. Ya, untuk mengakhiri saya ingin pesankan kepada khusus anak-anak saya di strata 1 bahwa 3 hal penting di dalam pergaulan. Pertama, kita merasa pintar, tapi jangan mencoba menggurui. Kendalikan itu semua. Ya, jangan karena kita baru lulus 2 semester fakultas politik, tiba-tiba jangan kita baru 2 semester pertama mengikuti mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum sudah menyalahkan di sana sini. Perlu pendekatan dari semua sektor. Baru kita bisa mengambil kebijakan sentral untuk itu. Yang kedua, jangan kita karena cepat mendahului. Mau cepat mendahului. Ya, kecuali istilahnya kalau busnya mogok bisa didahului. Cepat tidak mendahului. Ada makna sentral di situ. Dimanapun orang berorganisasi, dimanapun orang hidup, perlu ada kode etik, perlu ada rambu-rambu. Saya pengen cepat, tapi koordinasi dulu, tanya dulu, baru melangkah. Yang ketiga, yang terakhir, tajam tapi tidak melukai. Ya. Anda boleh kritik, Anda boleh saran, tapi jangan menyentuh pribadi yang mendalam. Teman kita, orang tua kita, sahabat kita, kakak kita. 3 hal itu yang penting untuk pertama dan tidak perlu saya panjang lebar di sini karena saya tahu persis banyak agenda-agenda lain untuk di manage waktu semua bisa terlayani dengan baik. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus memberikan kesan dan pesan untuk para calon wisudawan periode Oktober 2024 kepada Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentu yang sama kita hormati, meskipun beliau hadir dalam kapasitas sebagai orang tua wisudawan, tapi pada beliau melekat jabatan yang sama kita hormati dan muliakan Bapak PJ Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Abdul Hayat Gani. Ya saya buka aja Pak Wali. Beliau juga adalah paman saya gitu. Saya- Yang sama saya hormati dan muliakan Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang sama saya hormati para wakil dekan, hadir lengkap, wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, Bapak Profesor Dr. Maskun, SH LLM,
Ibu Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Ibu Profesor Dr. In Karita Sakarina, SHMA, dan Ibu Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi dan Alumni, Ibu Dr. Letnawati, SHMH, Bapak Ibu pimpinan departemen yang maafkan saya tidak sebut satu persatu. Begitu juga dengan Ibu Bapak para guru besar, ya hampir semua guru-guru saya kecuali WD1, WD2 dan ada Prof. Amir yang lebih junior dari saya, tapi yang lain adalah senior dan guru saya. Begitu juga seluruh ibu bapak dosen Fakultas Hukum Unhas yang hadir, yang saya hormati dan muliakan. Terkhusus kepada ibu bapak orang tua wisudawan yang telah mempercayakan putra-putrinya dititipkan kepada kami untuk menimba ilmu, mengejar gelar akademik sesuai dengan strata pendidikan yang putra-putri ibu bapak tempuh. Ibu bapak semua saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin sekian tahun putra-putri ibu bapak titipkan di sini. Baru kali ini barangkali sebagian besar hadir di sini. Waktu masuk tidak diantar, tapi kali ini keluar dijemput. Alhamdulillah. Itu adalah bentuk kesyukuran kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara dan anak-anakku sekalian, para wisudawan yang tentu saja saya hormati dan selalu banggakan. Sebagai umat yang beragama, karena tidak ada tempat di Republik ini bagi warga negara yang tidak bertuhan, karena Pancasila mencantumkan ayat 1, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita semua adalah makhluk yang bertuhan, penduduk warga negara yang bertuhan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kepada umatnya untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tentu atas nikmat sehat, kemampuan dan kesempatan, sehingga hari ini kita bisa hadir bersama, berkumpul, merayakan kebahagiaan ini. Jadi kalau ibu bapak orang tua wisudawan berbahagia, kami tidak kalah bahagianya. Itu. Bagi umat Islam, saya ingin mengajak untuk memanjatkan selawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang oleh agama Islam diyakini dan dipercaya bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin, manusia teladan yang patut dan wajib kita teladani bagi umat Islam. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi umat Islam, bukan hanya bagi manusia, tetapi seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ibu bapak yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, alhamdulillah wisuda kali ini di 3 strata S1, S2, dan S3 kita meluluskan 97 orang ya calon wisudawan besok pada hari ini. Bulan lalu kita meluluskan di 3 prodi itu 206 orang. Saya berpikir mungkin sekitar 30-an saja bulan ini. Ternyata alhamdulillah 97 orang. Apa artinya? Bahwa proses penyelenggaraan pendidikan pada 3 program studi yang kita lakukan di fakultas ini semakin hari semakin membaik. Itu juga dibuktikan dengan pencapaian-pencapaian hasil kerjasama kita semua. Tidak terkecuali orang tua, terkhusus alumni, dan lebih khusus lagi ibu bapak para dosen yang ada di sini, pimpinan departemen, kaprodi, pimpinan fakultas. Program studi kita S3 itu sudah unggul, kemudian S1 sudah unggul, S2 sudah unggul, proses notariat November insya Allah, kalau bukan awal Desember paling lambat, sudah submit dokumen. Kita sudah terakreditasi ASEAN University Network Quality untuk 2 program studi S1. Kita sudah terakreditasi PIBA Jerman Eropa untuk magister dan 2 program studi S1
Jadi ibu bapak sekalian tidak hanya bangga putra-putrinya berkuliah di Fakultas Hukum Unhas. Gitu. Yang dalam Liga Indikator Kinerja Utama oleh Kementerian Pendidikan menempatkan Universitas Hasanuddin sebagai ranking 3 nasional. Jadi saya ingin mengutip kata-kata Pak Rektor bahwa kita tidak boleh lagi selalu mengatakan bahwa Unhas ini terbesar di timur. Enggak, kita masuk 5 besar di Indonesia nasional. Kita ranking 3 gitu. Fakultas Hukum Unhas bukan bermaksud sombong, tidak ada niat itu. Tetapi untuk membangun kebanggaan dan kepercayaan diri kepada alumni khususnya bahwa perankingan internasional Simago Institution Ranking menempatkan Fakultas Hukum Unhas ranking 3 terbaik nasional. 3 tahun yang lalu kita masih di peringkat 9. Lalu kemudian tiba-tiba kita loncat ke ranking 4. Kemudian hari ini kita ada di peringkat ketiga. Insya Allah kalau semua program studi ini terakreditasi unggul dan semua terakreditasi internasional, saya yakin minimal kita ada di angka 2. Di atas kita tinggal Erlangga dengan UI. Bukan kita yang bikin-bikin ini. Perankingan internasional, Simago Institution Ranking. Apa arti tadi akreditasi AUN-QA dan PIBA Eropa? Artinya, putra-putri ibu bapak yang berkuliah di Fakultas Hukum Unhas oleh lembaga pemeringkat akreditasi ini mengakui bahwa lulusan kita itu setara dengan lulusan universitas yang Fakultas Hukum yang ada di ASEAN, tidak terkecuali National University of Singapore. Begitu juga dengan lulusan-lulusan yang ada di Eropa. Ini konsekuensi dari lembaga akreditasi. Kita divisitasi, kita dinilai, ditanyakan semua hal. Dan itu tidak mudah Ibu Bapak sekalian. Ini kerja keras, upaya yang luar biasa, dan sinergitas dari kita semua. Tidak terkecuali putra-putri Ibu Bapak berkontribusi dalam situ. Karena salah satu penilaian utama di dalam pemeringkatan akreditasi itu, pemberian akreditasi itu adalah ketepatan penyelesaian studi mahasiswa kita. Jangan salah Ibu Bapak, dengan bangga saya ingin mengatakan, di sini sudah beberapa orang yang selesai program S2 hanya dalam tempo 1 tahun, 1 bulan. Minggu lalu kita menyelesaikan 2 lagi, dan itu banyak yang seperti itu sekarang sudah mulai. S3 selesai 2 tahun, 1 bulan. Coba. Artinya apa? Kita semua telah berupaya secara optimal dengan peran dan fungsi kita masing-masing dalam sistem yang ada di Fakultas Hukum Unhas. Kita berharap capaian ini senantiasa kita perbaiki ke depan, dan insya Allah rata-rata lama studi akan semakin cepat dan IPK semakin membaik. Alhamdulillah di S2 dan S3 nyaris semuanya selesai dengan cum laude, dan kita berharap S1 pun seperti itu dengan perbaikan-perbaikan yang ada, percepatan studi. Kalau dulu masa studi dikasih 7 tahun, kalau tidak salah sekarang peraturan rektor tinggal 5 tahun. Kalau Unhas cari uang Pak, kita tahan lama-lama anaknya Bapak supaya Bapak membayar terus gitu. Tapi bukan itu target dan tujuan kita. Terlalu banyak yang mau masuk di Fakultas Hukum Unhas ini Pak. Tahun lalu kalau saya tidak salah, kalau saya salah tolong dikoreksi, kurang lebih 8.000 yang mendaftar. Yang kami terima cuma 584 Pak. Tidak cukup 2% barangkali. Maka kalau ibu bapak melihat jalanan tadi naik sebelah kiri ada yang ditutup seng di sana, doakan dengan cepat insya Allah kita akan membangun satu gedung yang pertama kali di Hasanuddin ini menggunakan nama Tower, Justice Tower, Menara Keadilan. Dari Timur Hasanuddin untuk Indonesia, Menara Keadilan itu akan bersinar oleh putra-putri ibu bapak sekalian nantinya. Itu kalau mau lihat mirip-mirip model gedungnya itu mirip-mirip dengan gedung kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang ada di dekat flyover sana. Itu 8 lantai, sebenarnya 9, tetapi karena ada aturan yang mengatakan
kalau melewati 8 lantai, maka harus minta izin Kementerian PUPR dan itu prosesnya lama dan katanya juga menurut yang sering berpengalaman mengurus biayanya juga tidak sedikit. Saya bilang kalau begitu kita konstruksi 10 lantai, kita bangun 8 lantai tahun-tahun berikutnya kalau ada rezeki lagi, ada orang tua yang dapat rezeki banyak mau beramal jariah silakan. Itu kita tambah lagi ke atas 2-3 lantai dengan mengatakan itu pengembangan. Ibu Bapak sekalian, saya kira itu pencapaian-pencapaian banyak yang kita telah raih, insya Allah. Dan terakhir kemarin, Pekan Ilmiah Nasional. Kompetisi yang paling bergengsi dalam dunia akademik dari seluruh perguruan tinggi yang ada, yang berlangsung di Universitas Airlangga Surabaya, untuk ke-37 kalinya, 37 tahun itu. Piala itu tidak pernah keluar dari Pulau Jawa. Dan Universitas Hasanuddin kemarin membawa pulang piala itu sebagai juara umum. Gitu. Jadi pengakuan nasional sudah mengakui bahwa memang kualitas mahasiswa kita semakin hari semakin baik, Pak. Maka tidak salah semakin banyak yang mau berminat masuk. Waktu saya pertama jadi dekan, sebelum saya jadi dekan, mahasiswa baru yang diterima itu 300-an. Paling banyak. Saya kemudian membuka data. Dari 300 itu, sudah seperdua yang masuk itu bukan dari orang Pulau Sulawesi, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang kasihan ini orang Sulawesi kalau begini. Unhas jadi menara galing gitu. Kebanggaan tetapi mereka sulit untuk masuk. Saya coba berdiskusi dengan Pak Rektor, meminta kebijakan. Karena dari semua yang diterima itu, total yang diterima, ada 20% yang jadi diskresinya dekan yang disebut dengan jalur mandiri. Saya bilang kalau saya tambah jumlah ini, berarti 20% itu membesar. Diskresi saya untuk menentukan siapa yang lulus kalau nilainya masuk dalam range yang bisa lulus. Saya bilang disinilah saya harus memainkan peran untuk mengambil sebanyak mungkin orang-orang dari wilayah timur, utamanya dari kawan-kawan dari Papua juga gitu. Maka saya mencoba, saya meminta 600 kuota saya buka. Pak Rektor bilang, kau gila, nah, dikasih tidak kementerian itu, 2 kali lipat. Saya bilang, ya saya kan cuma meminta, kalau dikasih Alhamdulillah. Alhamdulillah disetujui. Kita bukalah kuota 600. Jadi 20% dari 600 itu masuk jalur mandiri. Disitulah dekan mengakomodir anaknya dosen, anaknya pegawai, yang bukan sekedar diakomodir, tapi memang nilainya juga memungkinkan. Dari 8.000 misalnya yang mendaftar, yang memenuhi itu 4.000, yang mau diterima 600, dari 4.000 yang memenuhi itu, untuk 20% dari 600 itu, saya yang klik itu. Masuklah anak-anak kita gitu. Lihat yang tidak mampu. Karena kan ibu bapak dulu, waktu anaknya mendaftarkan diisi itu di biodata. Penghasilan, berapa bersaudara anaknya. Bahkan kalau saya tidak salah disuruh store rekening listrik gitu. Ya, kenapa seperti itu? Karena orang tua saya juga tidak sarjana, ibu saya tidak sekolah. Tetapi karena kemauan yang kuat, Alhamdulillah. Anaknya jadi profesor, jadi hakim, dan sebagainya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Di sambutan ini oleh MC tadi saya diminta memberi pesan-pesan juga kepada wisudawan. Izinkan saya membaca konsep yang telah saya tulis-tulis tadi di pesawat baru ya ke sekretaris dari bandara, tolong dicetak. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kebanggaan. Hari ini kita semua merayakan hasil dan kerja keras, pengorbanan dan dedikasi kita semua, khususnya anak-anakku para wisudawan. Selama bertahun-tahun. Wisuda ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan baru yang lebih menantang dan penuh peluang yang menjanjikan. Para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai, perjalanan kalian di sini penuh dengan liku-liku, tantangan dan mungkin air mata. Namun, kalian telah membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, segala rintangan dapat dilalui. Kalian semua adalah contoh nyata bahwa kerja keras dan ketekunan disertai doa yang tulus
akan selalu membuahkan hasil yang diharapkan. Hari ini saya ingin mengajak para wisudawan untuk merenung sejenak tentang perjalanan yang telah kalian tempuh. Ingatlah saat-saat ketika kalian merasa lelah dan ingin menyerah, tetapi tetap memilih untuk melangkah maju. Ingatlah saat-saat ketika kalian merasakan kegembiraan atas setiap pencapaian-pencapaian kecil yang mengantarkan kalian ke titik hari ini. Semua ini adalah bagian dari kisah sukses kalian. Namun, ingatlah juga bahwa kesuksesan hari ini bukanlah akhir dari perjalanan anak-anakku sekalian. Setelah hari ini, kalian akan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan baru. Mungkin kalian akan merasa takut, ragu, atau bahkan berpikir gagal. Tetapi jangan pernah lupa bahwa setiap kegagalan adalah hakikatnya batu loncatan menuju kesuksesan. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih baik. Para wisudawan, wisudawati, dan orang tua mahasiswa yang saya muliakan, di luar sana dunia menunggu kontribusi kalian. Kalian adalah generasi penerus yang kita harapkan akan membawa perubahan positif. Jadilah pribadi yang selalu bersemangat untuk belajar. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Sekolah dan ujian yang sesungguhnya akan saudara jalani di masyarakat nanti. Belajar dan berinovasi dan memberikan yang terbaik dari diri kalian. Jangan pernah berhenti bermimpi dan berusaha. Jadilah inspirasi bagi orang-orang di sekitar kalian. Jadilah orang-orang yang memberi pelajaran, karena kalian adalah orang-orang terpelajar. Profesi hukum di era kekinian, di era modern, menghadapi berbagai tantangan baru. Tadi sebagian sudah diungkap Pak Wali Kota. Ya. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Tantangan itu antara lain perkembangan teknologi dan digitalisasi yang sangat masif. Tidak ada orang yang tidak tergantung dengan handphone sekarang. Terkadang malah begitu handphone lepas dari genggaman, kita panik. Dengan berkembangnya teknologi, profesi hukum juga perlu mengadopsi alat digital seperti artificial intelligence, blockchain, dan big data. Teknologi menawarkan efisiensi, kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan, bahkan ancaman. Tantangan seperti keamanan data kita, keabsahan hukum dari sisi bukti digital, dan sebagainya. Tantangan lain tentang cyber law dan perlindungan data pribadi. Nyaris tidak ada ruang, tidak ada sekat. Sekarang apa yang terjadi di belahan dunia manapun hari ini seketika kita bisa tahu. Jejak digital susah dihilangkan, dihapus. Itu semua memerlukan kematangan anak-anakku sekalian wisudawan dalam menyikapi penggunaan dan pemanfaatan serta kehadiran teknologi dan IT ini. Kompleksitas dan globalisasi hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Bukan hanya tenaga kerja di sektor pertambangan yang masuk, tapi di sektor hukum tidak sedikit yang masuk. Banyak investor yang masuk dengan kontrak-kontrak yang harus disepakati oleh pemerintah, membawa sistem hukumnya. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan buat saudara-saudara wisudawan sekalian. Itu. Adaptasi terhadap etika dan moralitas yang berkembang juga menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Nilai dan etika sosial yang terus berubah, seperti isu hak asasi manusia dan kesetaraan, yang menurut para profesional hukum untuk menuntut para profesional hukum untuk mengedepankan keadilan. Sisi-sisi humanis dengan pendekatan yang lagi marak, restoratif justice,
Dan tidak sekedar bertumpu pada teks undang-undang atau hukum. Karena saya baru berpikir juga sambil bikin tulisan ini tadi. Di ira-ira putusan pengadilan, tidak sah putusan pengadilan itu kalau tidak disebut demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dia tidak menyebut demi keadilan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apa artinya? Bahwa hukum harus mengadopsi nilai-nilai ketuhanan. Kebenaran, keadilan ada di dalam situ. Bagaimana memuliakan manusia. Maka benarlah kemudian pendekatan restoratif yang kemudian baru didorong oleh orang-orang Eropa. Padahal itu sudah menjadi tradisi nenek moyang kita yang menyelesaikan masalah dengan perdamaian secara adat. Kawan dari timur, saudara dari timur, ada tradisi bakar batu. Kalau secara logika, akal sehat, ngapain batu dibakar? Tapi itulah kearifan lokal yang kemudian sekarang orang barat berbalik ke situ. Jadi sebenarnya mereka yang belajar ke kita. Kalau kita belajar sejarah bangsa kita gitu. Transformasi pengadilan dan pelayanan hukum COVID kemarin di tahun 2019 sampai 2021 mengajarkan kita begitu jungkir balik semua keadaan. Pemeriksaan saksi yang harus langsung waktu itu semua dibolehkan dengan penggunaan IT. Mahkamah Konstitusi membuka bahwa sidang boleh dengan telekonferensi dan sebagainya. Hal-hal yang seperti ini membutuhkan pemikiran futuristik dari para wisudawan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di eranya anak-anakku sekalian berkompetisi nantinya. Itu. Karena ini pesan-pesan, saya mengutip beberapa nilai yang menurut saya penting. Tadi ada 3 dimukakan Pak Wali, saya ingin mencoba melengkapi itu. Beberapa pepatah Cina karena ada hadis entah itu sahih atau tidak. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan suka tidak suka, Cina hari ini adalah negara yang sangat maju, yang sangat ditakuti. Mungkin satu-satunya negara yang ekonominya bertumbuh 2 digit. Dengan jumlah penduduk yang barangkali masih nomor 1 kalau sudah tidak dikalahkan oleh India. Itu. Salah satu pepatah itu mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan satu langkah pertama. Apa maknanya? Ini mengajarkan bahwa pentingnya memulai langkah pertama tidak peduli seberapa besar atau sulit tujuan tersebut. Tetapi harus ada keberanian untuk mau memulai. Karena kalau selalu butuh contoh, maka saya ingin katakan kepada anak-anakku sekalian, saudara tidak akan pernah menjadi nomor 1. Itu. Boleh kita berhenti sebentar. Maafkan kalau agak panjang. Izin saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Saya ingin mengatakan bahwa anak-anakku sekalian wisudawan, jangan pernah ragu ketika sudah menghitung secara matang, bertanya pada hati nuraninya, maka beranilah mengambil inisiatif. Karena menunggu bukanlah sesuatu yang bijak gitu. Dalam kondisi kompetisi yang begitu ketat saat ini. Prinsip yang kedua yang saya ingin sampaikan bahwa orang-orang Cina menggunakan prinsip ini bahwa daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Artinya apa? Pepatah ini mengajarkan bahwa mengeluh bukanlah suatu solusi. Tidak ada yang selesai dengan mengeluh. Dan tidak ada orang yang tidak ada masalahnya. Setiap kita semua ini lagi menjalani ujian kita masing-masing dengan problem kita masing-masing. Karena hidup itu sendiri adalah sebuah masalah. Jadi kapan masalah itu selesai? Ketika kita meninggal. Maka tugas kita adalah mengatasi masalah itu. Dan oleh karena itulah anak-anakku sekalian menempuh pendidikan, dididik, diajar, diberi keterampilan pengetahuan untuk menjadi senjata-senjata dalam mensolusi setiap tantangan di hidup-hidup anak-anakku sekalian.
Prinsip berikutnya adalah tetesan air dapat melubangi batu. Apa makna dari ini? Bahwa setiap usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus, konsisten, ulet, sabar, tekun, teguh, akan memberikan hasil yang besar. Jangan, saya mau ini, kerjakan ini. Baru mentok di titik 30, tinggalkan deh, mulai lagi yang baru dari nol. Kapan sampainya kalau selalu kembali ke nol? Kalau datang ketuk pintu, pintunya tertutup, jangan langsung balik kanan. Jalan ke samping barangkali orangnya ada di samping atau ada jendela di situ yang terbuka. Kalau belum mutar ke belakang, siapa tahu orangnya lagi ada di belakang. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh gampang menyerah. Tetesan air memang tampak lemah, namun jika dilakukan terus-menerus, tetesan air itu bisa melubangi sebuah batu. Ini prinsip yang dikemukakan oleh orang-orang Chinese yang digunakan. Mereka ulet. Mereka bisa beli mobil, mereka baru beli motor. Kita jual sawah beli mobil. Demi gengsi. Makan tuh gengsi. Mereka bisa beli motor, mereka baru beli sepeda. Suka tidak suka, mereka lebih sukses hari ini. Kita harus belajar kalau kita mau seperti itu. Anak-anakku sekalian, para wisudawan, menjadi orang jujur itu jauh lebih sulit daripada menjadi orang pintar. Karena orang jujur tidak hanya bisa menjadi orang pintar, tetapi orang pintar belum tentu bisa menjadi orang jujur. Orang jujur pasti bisa menjadi orang pintar, tapi orang pintar belum tentu bisa menjadi orang jujur. Itulah mengapa adab dan integritas diajarkan oleh ibu bapak dosen Anda semua di sini. Ya, bahwa memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ilmu. Kejujuran membentuk karakter dan mencerminkan moralitas seorang. Sedangkan kecerdasan hanya alat untuk menghargai hanya alat gitu, instrumen. Menghargai adab berarti menghargai kebenaran dan keikhlasan dalam setiap tindakan kita. Para wisudawan yang saya hormati dan para orang tua wisudawan yang saya muliakan, ibu bapak yang saya banggakan, ingatlah bahwa anak-anakku sekalian nantinya berjalan tidak sendirian. Di belakang kalian ada orang tua, keluarga, teman dan para dosen yang selalu mendukung dan mendoakan selalu. Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan ketika kalian membutuhkannya. Bersama-sama kita bisa mencapai lebih banyak dan lebih baik. Pada akhirnya hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai untuk diri sendiri, tetapi juga tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Berbagi ilmu, pengalaman, dan kebaikan adalah warisan terindah yang bisa kita tinggalkan. Saya percaya di tangan anak-anakku sekalian para wisudawan masa depan yang lebih cerah akan terwujud. Saya bangga pada kalian dan saya yakin kalian akan mencapai hal-hal luar biasa di masa depan kalian. Sekali lagi selamat atas keberhasilan kalian dan di akhir pidato ini saya ingin mengutip beberapa pandangan tokoh dunia yang memiliki pengaruh besar. Semoga ini menjadi inspirasi buat anak-anakku sekalian dalam mengejar cita-citanya ke depan. Martin Luther King mengatakan, "The time is always right to do what is right." Lakukanlah yang benar apapun kondisinya. Jadilah agen perubahan yang akan membawa kebaikan dan keadilan bagi dunia. Mahatma Gandhi pernah berkata, "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever." Belajarlah sepanjang hayat karena ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalan kalian menuju masa depan. Bagi orang Islam, Tuhan telah menjanjikan dalam Al-Quran bahwa hanya ada 2 golongan umatnya yang akan diangkat derajatnya, yaitu orang yang bertakwa dan orang yang
berilmu, bukan yang bergelar. Sekali lagi, yang berilmu bukan bergelar. Maka jangan pernah berhenti mengejar ilmu. Selama menjadi mahasiswa, ya tentu Anda telah berjuang habis-habisan, tetapi sarjana bukan berarti atau magister doktor bukan berarti berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk mencari pengetahuan. Teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari diri kalian. Terakhir saya ingin mengutip seorang sastrawan yang sangat terkenal, juga filosof, Maya Angelou. Dia mengatakan, "You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them." Kehidupan akan selalu penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun jangan biarkan hal-hal tersebut menghalangi langkah kalian. Jadilah pribadi yang kuat, yang mampu bangkit dari setiap kegagalan, dan terus melangkah maju dengan penuh keyakinan. Bapak, Ibu, dan para wisudawan yang saya muliakan, kita semua sudah pernah melewati badai dalam hidup kita. Tidak ada orang yang hidupnya baik-baik saja selamanya. Maka tidak pantas rasanya kita menggigil hanya karena hujan gerimis. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, anak-anakku sekalian. Jadilah primus inter pares, orang yang terbaik dari yang terbaik. Karena itulah doa para gurumu yang ada di fakultas ini. Setiap saat kembalilah menjenguk rumahnya, karena Anda terlahir dari ibu kandung yang kedua yang namanya alma mater. Kalau mau sukses, agama mengajarkan ridhanya Allah, ridhanya Tuhan ada pada ridhanya orang tua. Jangan pernah berbohong, berdusta, apalagi mengakali orang tua kalian. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Maafkan kalau agak panjang. Mohon maaf kalau ada salah dan hilap. Selamat kepada kita semua. Semoga hari ini menjadi titik awal kesuksesan, keberhasilan, dan membawa kebahagiaan pada kedua orang tua para wisudawan. Dan tentu alma mater, ya, senantiasa berpesan bahwa jagalah keilmuan, jagalah tutur kata dan sikap. Karena dengan demikian, para wisudawan akan menjaga nama baik alma mater kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, demikianlah rangkaian acara Ramah Tamah dan penggelaran wisuda periode Oktober 2024 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya, Widya Nurhuda selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Ibu Prof agar kiranya untuk foto bersama. Dan para hadirin mungkin boleh berdiri dan merapat ke tengah. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih Bapak Ibu.